Sundari Apriliani akan menjelaskan sedikit mengenai makna Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari kata Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai terbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan, pedoman, ataupun landasan bagi masyarakat Indonesia untuk bermasyarakat ataupun bernegara. Sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Sundari Apriliani dan Teh Hanifah Rosida terkait makna ideologi Pancasila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai globalisasi. Sebelumnya, globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi atas dasar pertukaran. Pertukaran di sini merupakan pertukaran produk, pertukaran pemikiran, maupun pertukaran dasar-dasar kebudayaan lainnya. Nah, pada era saat ini, globalisasi sudah memberikan dampak yang cukup luar biasa di negara kita khususnya. Dampak tersebut berakibat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama dari globalisasi terhadap negara kita, yang pertama itu sesuai dengan pengertiannya, yaitu pertukaran produk. Jadi negara kita bisa dibilang sebagai negara industri, di mana antara ekspor dan impor itu masih negara kita lakukan. Kemudian untuk dampak negatif dari globalisasi mungkin sangat mendominasi ya, karena sudah kita bisa lihat dan kita bisa rasakan dampak negatif dari globalisasi itu sangat besar gitu kan. Terus saya bisa mencontohkan mungkin dampak negatifnya itu adanya perubahan gaya hidup atau lifestyle. Jadi kita itu gaya hidupnya itu pengen terlihat mewah, terlihat kebarat-baratan, sedangkan bisa kita lihat perekonomian itu sedang di bawah gitu kan. Terus dari fashion juga kadang kita merasa malu untuk menunjukkan bahwa kita itu kaya akan budaya, tapi kita berusaha untuk kebarat-baratan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, dengan AA siapa? Dengan AA Fadlan. AA, di sini saya izin bertanya ya sama AA dan minta waktunya sebentar. Boleh. Saya ingin bertanya pada AA, apa makna Pancasila menurut AA tersendiri? Pancasila ideologi negara sebagai pedoman, bisa ya seperti itu, ideologi negara pedoman. Jadi pedoman ya makna Pancasila itu. Yang kedua, apa penerapan Pancasila dalam zaman modern seperti ini? Penerapan Pancasila di zaman modern ini, contohnya di mungkin di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai manusia harus bisa menerapkan jiwa adil, jiwa sosial yang sekarang yang tinggi gitu. Apalagi saat ini di zaman modern banyak sekali manusia itu menjadi individual gitu. Jadi ingin menang sendiri, tidak ada jiwa sosial, tidak ada jiwa-jiwa
ingin bersama-sama untuk membangun negeri. Jadi pada zaman modern ini seperti kayak individualistik gitu. Harusnya semakin ke depan, semakin modern, harusnya semakin bisa bekerja sama gitu, bersosialisasi. Nah, bisa untuk mencapai negara yang lebih baik lagi, mungkin bahkan bisa menjadi negara yang menjadi acuan gitu bagi negara lain gitu. Apa ada perbedaan gitu ya antara penerapan Pancasila zaman dulu dengan zaman sekarang modern seperti ini? Zaman dulu dengan sekarang perbedaannya, kalau bisa dilihat ya, zaman dulu tuh sangat patuh sekali terhadap Pancasila. Bisa dilihat dengan gotong royong tadi seperti tadi. Nah, di kehidupan sekarang ini susah sekali mencari yang seperti itu. Baik, terima kasih ya makasih untuk mengganggu waktunya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi Teh, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, boleh. Sebelumnya nama Teteh siapa ya kalau boleh tahu? Perkenalkan, saya Putri Aulia Agustin dari Prodi Matematika tingkat 2. Baik, saya minta waktunya ya Teh buat bertanya tentang ideologi Pancasila dalam perspektif global. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pandangan Teteh terhadap Pancasila? Jadi kan Pancasila itu bisa dibilang dasar negara Indonesia. Yang pasti dasar negara itu harus dijadikan pandangan hidup oleh seluruh masyarakatnya. Nah, dari setiap butir-butir Pancasila itu memang harus ditanamkan dengan kuat pada diri masing-masing masyarakat supaya nanti implementasinya pun bisa maksimal. Walaupun memang sekarang masih belum maksimal dikarenakan masih banyak orang-orang yang untuk hafal butir Pancasila aja masih kurang gitu ya. Mungkin seperti itu menurut saya. Lalu pertanyaan kedua ya Teh, bagaimana penerapan Pancasila menurut Teteh pada masa modern saat ini? Di masa modern ini kan memang banyak kemajuan teknologi. Nah, biasanya untuk menerapkan Pancasila ini bisa dilakukan lewat jejaring sosial, misalnya dengan melakukan kayak memberikan pengajaran mengenai Pancasila ini, lalu melakukan social eksperimen tentang pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, apakah pada hafal tentang butir-butir Pancasilanya dan apakah pada bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin seperti itu, lebih ke social eksperimen menurut saya. Lalu pertanyaan yang terakhir, menurut Teteh, apakah ada perbedaan antara penerapan Pancasila yang zaman dulu sama yang sekarang? Ada, pasti ada. Karena kan di zaman Orde Baru, Orde Lama dan zaman sekarang itu generasinya pun memang sudah berbeda ya. Untuk yang dulu mungkin penerapannya jadi kayak lebih ke perang yang seperti itu kan, yang menegakkan keadilan kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang itu tuh perangnya bukan perang yang bawa senjata, perangnya itu jadi lebih ke perang dingin. Kayak misalnya sekarang tuh banyak orang-orang yang diperbodoh oleh teknologi, tetapi secara tidak langsung kita juga butuh teknologi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut agar bisa mengimplementasikan butir-butir Pancasila. Nah, supaya bisanya tuh tentunya kitanya juga harus tahu dulu, harus bisa mengerti dulu tentang Pancasila itu seperti apa, supaya bisa mengajarkan ke orang lain juga gitu loh. Mungkin seperti itu. Baik Teteh, terima kasih atas waktunya ya Teteh ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang A. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada beberapa pertanyaan ya terkait Pancasila. Yang pertama tuh, apa sih makna Pancasila menurut A sendiri? Makna Pancasila menurut saya sih gimana ya? Menurut saya pribadi Pancasila itu ya sebagai pedoman bangsa Indonesia kita, sebagai acuan kita. Gimana acuan-acuan itu yang harus dicapai untuk negara ini. Mungkin itu sih. Baik A. Kemudian apa sih penerapan yang A ketahui gitu kan terkait Pancasila pada saat modern saat ini gitu A?
Buat contoh-contohnya sih sangat banyak sekali ya di kehidupan sekarang. Paling kita ambil contohnya bab demokrasi itu kan. Nah, itu adalah bagian implementasi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian makna dari sila pertama itu kan ada juga yang ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia itu agama itu enggak diintimidasi. Misalkan si A itu mempunyai agama ini, si B-nya itu minoritas agamanya, enggak diintimidasi seperti itu. Baik. Lantas apakah ada perbedaan antara pengaplikasian Pancasila zaman dulu dengan sekarang? Mungkin beda sih, pasti ada ya, karena kebanyakan ya yang namanya manusia pasti ada juga yang jahat-jahat, ada juga oknum yang memanfaatkan dari segi Pancasila itu sendiri sih. Artinya orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf ya telah mengganggu waktunya. Kembali. Terima kasih ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sebelumnya boleh bertanya nggak? Ya boleh silakan saja. Sebelumnya nama A siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rizky. Iya. Di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan terkait ideologi Pancasila. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pandangan AA terhadap Pancasila itu sendiri? Ya menurut saya untuk Pancasila itu sendiri itu bagus dikarenakan ya cocok untuk negara Indonesia, dikarenakan negara Indonesia itu sangat beragam. Jadi ya ideologi Pancasila itu mencakup keseluruhan untuk bangsa Indonesia. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sih penerapan Pancasila di zaman modern saat ini? Ya untuk penerapannya sih menurut saya ya hampir sama saja, mungkin ya dikarenakan adanya teknologi ya bukan hanya sekedar dunia nyata saja, berarti ada juga dunia maya. Nah, penerapan lebih lanjutnya lagi ya berarti harus diterapkan juga di dunia maya itu sendiri. Oh iya baik. Lalu ada nggak sih perbedaan antara penerapan di zaman dulu sama zaman modern saat ini? Ya mungkin ya perbedaannya dikarenakan ada kemajuan teknologi itu sendiri. Ya jadi selain di dunia nyata juga ya di dunia maya harus diterapkan gitu. Jangan sampai ya hanya sekedar di dunia nyata saja. Baik, terima kasih ya, A. Terima kasih atas waktunya.